mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin medor dar gelap teu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teka sawang ti anggalna teka pikir ti tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing mikiran ti panyakiteun mikiran ti panyakiteun. Aduh bah, akhirnya nyampe juga ya. Dari tadi perjalanan dari atas sampai sini tuh cukup lumayan jauh juga ya. Ya lumayan jauh, jalan kaki, tapi ini udah deket tuh Saung Abah. Aduh, iya bah, tapi bener-bener aku tuh ngangenin namanya suasana kampung nih bah ya. Soalnya di kota jarang banget kita nemuin yang namanya pepohonan, terus kebun seperti ini, terus kali, terus ini namanya Kali Citeras ini teh. Kali Citeras. Apa itu teh bah? Kali apa, dari mana ini? Oh, udah jauh. Ini beberapa kilometer dari sana. Abah juga kan kalau ini apa nyebor gedang, Abah bayar dari sini. Dari sini? Pakai mesin dinaikkan ke atas di sini. Tapi airnya kok sedikit nih bah? Atau mungkin sekarang musim lagi kemarau kan? Berarti kalau misalnya nggak musim kemarau pasti ininya penuh banget. Besar, lumayan. Tapi yang bikin aku kaget nih ya bah? Apa? Baru kali ini pemirsa, aku nemuin yang namanya jembatannya kayak gini nih bah. Bener-bener maju adrenalin banget nih. Ini hasil karya Abah juga lah, biar lewat kan. Kalau aku terpaya kan jalannya ke sini biar dekat gitu. Dan ini ngomong-ngomong ke Saung Abah yuk. Ayo tuh bah. Kan udah nyuruh anak-anak tadi pagi lagi panen tuh. Oh gitu, udah banyak juga nih kayaknya lagi pada panen ya. Tahu ya udah banyak atau enggak ini. Ayo lihat aja ke Saung yuk. Ayo bah. Kemon atau kalau gitu bah. Lupa pemirsa, aku nggak ngajakin kamu ya. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk. Kita menuju ke saungnya Abah Eye. Yuk, capcu. Pepaya merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi masyarakat dari segala lapisan pemirsa. Sebagai buah segar, pepaya banyak dipilih karena harganya relatif terjangkau dan mengandung nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan.
Kandungan nutrisi buah pepaya memiliki kandungan yaitu vitamin A, B1, B2, C, kalsium, fosfor, kalium, karbohidrat, protein, lemak, dan serat. Kandungan beta karotin dalam pepaya juga nih berfungsi sebagai antioksida pemirsa. Halo pemirsa Banjar TV, ketemu lagi dengan saya Liza Cat, tentunya dalam acara Banjar Motekan. Nah, liputan kali ini itu adalah liputan khusus tentang dunia buah-buahan. Dan kali ini saya sudah bersama dengan kelompok tani dari Pasir Putih, yaitu dengan Abah Eye. Dan pengen tahu nih Mbah ya, kira-kira nih sudah berapa lama nih Abah menjalankan budidaya yang namanya pepaya ini? Kurang lebih 1 tahun, berdiri dari tanggal 22 Oktober mulai penanaman. Sekarang udah nyampe tahun berapa itu tuh Bang? 2012. Jadi 1 tahun ya Bang? Tahun, udah beberapa kali panen. Awal mula terpikirkan membudidayakan pepaya California ini yaitu menjelang waktu pensiun. Kang Eye merintis usaha. Karena di sekitar kediamannya merupakan daerah petani, maka beliau pun pemirsa menggali potensi di bidang pertanian. Dipilihnya membudidayakan pepaya California ini karena sedang ngetren nih di pasaran pemirsa. Dan cara penanamannya juga sangat mudah dilakukan. Dan tentunya pepaya California ini juga mengandung serat, vitamin yang tinggi, serta bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain itu juga bisa sebagai bahan pembuatan kosmetik. Dan ini tuh terinspirasi dari mana nih Pak? Awal mulanya membudidayakan yang namanya pepaya ini gitu. Kalau ceritanya gini Neng, kalau Abah itu kan asal mulanya Abah sebagai pekerja BUMN, pegawai BUMN. Nah itu di PT KAI Banjar ya. Dan juga waktu jelang mau pensiun Abah merintis usaha ya di bidang, karena kita kembali ke kampung. Nah kita harus menyesuaikan diri di kampung, itu apa potensi yang bisa digali di kampung ya. Ternyata di kampung juga kalau kita ada kemauan, kalau kita banyak tanya-tanya, sebetulnya banyak potensi yang bisa digali untuk kehidupan di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini ya budidaya pepaya ya Mbak ya? Ya ini kan karena pepaya California ini lagi ngetren-ngetrennya. Dan Abah juga tanya-tanya kepada teman-teman yang udah sukses ya. Nah, ternyata sangat menggiurkan dan juga banyak peminat konsumen yang tertarik dengan buah-buah gedang, karena pepaya ini mengandung serat yang tinggi ya, vitaminnya yang tinggi, jadi dan juga bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit juga katanya menurut penelitian ini. Dan ini juga katanya bisa buat jadi sabun kecantikan juga ya Bah ya? Juga mungkin bahan caos juga dan konsumsi untuk masuk ke supermarket juga gitu ya. Ya Bapak, Abah merasa lega gitu bahwa ini ternyata buah pepaya ini sangat bermanfaat sekali untuk ya untuk kesehatan ya, untuk konsumsi dan lain sebagainya, kebutuhan manusia ya. Dan sistem pemasarannya juga nih pemirsa lewat asosiasi, tidak kesembarangan tengkulak.
Dan kenapa sih Abah malah terpikirkan untuk membudidaya yang namanya pepaya ini? Kenapa sih nggak budidaya yang lain gitu kan? Mungkin selain pepaya masih banyak potensi-potensi yang bisa digali lagi di bidang pertanian apa gitu, Bah? Abah ini begini cerita Neng. Abah melihat ada pepaya-pepaya yang isinya tumbuh dengan sendirinya. Mungkin orang habis makan pepaya dilempar bijinya gitu. Sendiri ya, Bah ya? Sendiri bagus, apalagi kita kalau dikelola, Abah berpikirnya ke sana, apalagi kalau dikelola, dipupuk dengan yang maksimal gitu, diurus dengan benar, mungkin akan menjadikan satu penghasilan ya. Ternyata iya. Ternyata membuktinya emang seperti ini gitu. Alhamdulillah. Dan juga udah datang konsumen dari Bandung, dari Cirebon, dari mana yang minta. Tapi Abah tidak bisa jatuh kepada bandar-bandar yang sembarangan gitu. Jadi Abah itu melalui asosiasi. Jadi yang pemasaran khusus pemasaran, petani itu mengolah tanahnya, mengurus tanamannya, bagaimana tanaman hasilnya bisa menjadi tanaman yang berkualitas. Ya gitu. Ya. Dan memang ini loh, pepaya ini tuh ada berapa jenis pepaya nih, Mbah, di Indonesia gitu khususnya, dan ini tuh pepaya yang Abah budidayakan tuh pepaya apa gitu? Ya, Abah yang budidayakan ini menurut sampel dalam pembenihan itu yang disebut pepaya California gitu. California. Ini ya luar negeri ya, Mbah, ya pepayanya? Tapi nggak tahu, malahan ini lisensinya kan dari IPB, dari Pertanian Bogor ya. Jadi Abah yakin bahwa ini bibit tidak sembarangan jatuh dari tangan orang-orang yang cuman asal-asalan. Jadi ini udah benar-benar diperiksa berkualitasnya, dan mungkin cara pemanduan hormonnya dan lain sebagainya, ternyata hasilnya seperti ini bagus. Cukup bagus ya, Bah ya. Beda banget ya sama pepaya yang biasanya tumbuh di mana gitu ya, kalau nggak di perkarangan gitu, sama pepaya California itu beda banget ya, dari bentuknya, dari rasanya juga beda ya, Bah ya. Begini tadi Abah mau coba, Neng mau coba. Boleh tuh, sekarang boleh dicoba, Bah. Coba dulu pemirsa nih pepaya California ya, Bah. Dikit aja deh, Bah. Ya. Jadi belum percaya kalau belum nyoba. Nih. Nah, gini aja, bijinya dikit tuh, ini banyak. Tapi kalau pepaya California nggak bisa seperti pepaya biasa ya, Bang? Ya, bisa diambil bijinya langsung tanam sendiri. Ini harus benar-benar hasil penelitian loh. Dicoba. Pemirsa, kita coba dulu nih ya. Manis nggak? Bener-bener beda ya sama pepaya yang biasa kita lihat di perkarangan gitu. Rasanya juga warnanya kayak gini. Biasanya gumading gini tuh kan nggak ini ya, Bah, nggak matang ya, Bah ya. Juga kalau disimpan di tempat lemari es gitu, kuat lama, 1 bulan juga ini nggak basi gitu. Warnanya, asal waktu pengambilannya jangan digabah gitu, harus apik gitu ya, nggak boleh lecet kayak ini, karena diambilnya diangkut ke mobil ke bandar itu dia udah dibungkus koran, dibungkus satu dibungkus koran, ini takut gesek di jalan kan gitu, takutnya rusak ya, Bah ya. Dan tanah yang seperti apa sih, Bah ya, yang biasanya ideal ditumbuhi sama ini pepaya California ini gitu? Jadi masalah tanah itu untuk mengembalikan unsur hara tanah itu di kita kan jarang-jarang sekarang yang mengurus tanah dengan sungguh-sungguh ya. Jadi masalah tanah itu, tanah apa saja sebetulnya bisa dikembalikan unsur hara tanahnya, asal kita yaitu kembali ke pupuk organik. Jadi menggunakan pupuk organik. Pupuk apa nih, Bah? Organik juga. Ini alami ya, Bah, yang nggak pakai bahan kimia lah ini. Pupuk berak kambing gitu, ada yang berak sapi gitu. Karena di asosiasi ini kan ada ini cabang-cabang usaha dari asosiasi ya, ada yang mengurus sapi, ada yang mengurus kambing, ada mengurus ayam, perkebunan kakao juga, coklat kakao ya. Nah ini terakhir mungkin pepaya ya, ini mungkin akan ada pengembangan yang lainnya. Jadi ini tuh bergabung dalam asosiasi ya, Bah ya, petani di daerah Pasir Putih ini ya, Bah ya, dari mulai budidayaan pepaya
California, terus dari mulai peternakan sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Ternyata di sini cukup potensi juga ya, Bah, kalau misalnya ini. Kan hasil dari berak sapi dan berak kambing itu kita itu dilimpahkan kepada petani-petani yang seperti ini gitu. Jadi tidak membuang dijual keluar berak-beraknya, malah dikelola lagi sama petani-petani yang seperti pepaya, mungkin nanti mah cabe, mungkin ada terung dan lain sebagainya gitu. Dan lebih berkembang lagi nih ya, Bah ya. Dan karena di sini kan beriklim tropis nih ya, Bah ya. Terus kemudian kalau kita pergi ke daerah-daerah tuh pasti banyak banget yang namanya pepaya nih ya, yang tumbuh di mana aja nih. Memang budidaya apa namanya itu pepaya ini bisa dikembangin di mana aja nih ya, Bah ya? Iya. Menurut speknya bisa di ketinggian 2000 km dari permukaan laut juga bisa menurut speknya. Tapi alhamdulillah Abah sudah besar hati, Neng. Menurut penelitian dari bandar yang suka membawa barang kita dari sini, dari Ciamis khususnya ya, Ciamis Utara, bahwa dibandingkan dengan produk pepaya dari yang lainnya, ternyata yang menurut hasil penelitian pepaya kita yang citra rasanya juga proteinnya tinggi dan lain sebagainya, mungkin ya vitaminnya tinggi gitu ya. Jadi Abah juga besar hati bahwa pepaya itu nggak sia-sia Abah menanam deh, bahwa awal sampai akhir sampai apa namanya itu, Bah? jadi konsumen itu udah tahu ini pepaya mana gitu. Ini pepaya Ciamis mana? Ciamis Utara. Jadi udah nggak meragukan lagi untuk pepaya Ciamis Utara. Memang dari citra rasa dan lain sebagainya tidak mengecewakan untuk konsumen lah begitu. Dan untuk menjaga dari kualitas pepaya ini, Bah, itu gimana nih? Ya, untuk menjaga kualitas ya kita pemupukan secara kontinu ya. Jadi estafet, jangan sampai telat walaupun sedikit-sedikit, tapi pemupukan terus ya. Dibantu dengan pupuk kimia juga ya. Jadi jangan sampai pemupukan terputus lama gitu. Nah, di musim kemarau gini kan Abah juga ya hasil dari pepaya ini bisa beli genset dan lain sebagainya untuk nyebor supaya ringan-ringan tenaga gitu kan. Ini kan dicebor yang airnya ngambil dari ini juga. Pepaya itu tergantung, kalau penanaman harus betul-betul dekat ke sumber air, karena untuk menjaga di musim kemarau gini kan mau dari mana kalau nyebor gitu kan. Luas lahan kebun pepaya milik Kang Eye ini itu sekitar 300 batang yang dapat ditanami 1000 pohon. Jarak penanamannya juga nih 2 kali 2 meter, pemirsa. Abah alhamdulillah sekarang ini Abah punya 1000 pohon ya. 1000 Ini kira-kira berapa hektar nih, Bah, luasnya perkebunan pepaya ini? 300 bata ya, 300 bata ya, masuk 1000 pohon ya. Ya dengan jarak 2 ke 2 ya, 2 meter 2 meter ya. Ini jaraknya 2 ke 2 meter ya, Bah ya. Dan kualitas pepaya apa sih nih, Bah ya, yang biasanya dijual di pasar-pasar nih? Ya kebanyakan yang lagi ngetren ini California yang lagi ngetren. Tapi di daerah-daerah lain ya mungkin nggak ada yang besar-besar kayak gini. Cuman ini paling besar gini. Mungkin ada beberapa macam ya, ada beberapa macam jenis ya. Mungkin ada California juga, ada yang kurang tahu ya jenis-jenisnya, asosiasi yang lebih tahu ya. Cuman Abah kebetulan nanam kualitas yang seperti ini gitu. Jadi yang sekarang tuh pemirsa, pepaya yang lagi ngetren tuh yang namanya pepaya California, dan perlu dicoba nih, rasanya benar-benar nggak kalah enaknya sama pepaya lainnya ya, Bah ya. Seperti budidaya lainnya yang sering pasang surut dalam menjalankan usahanya nih pemirsa, budidaya pepaya California mengalami hal yang sama juga. Dari mulai penanaman sampai pemetikan cukup lama, sekitar 6-7 bulan. Tetapi kalau sudah masa panen, 6 hari sekali bisa panen dan hasilnya pun melimpah ruah pemirsa. Dan tentunya pasti ada suka dukanya nih ya, Bah, selama ini dalam menjalankan budidaya pepaya ini nih. Suka dukanya itu apa sih nih, Bah?
memang suka dukanya gini Neng, karena dari mulai penanaman sampai kita memetik itu waktunya agak lama juga ya, 6 ke 7 bulan ya. Bulan ketiga itu baru keluar bunga, langsung keluar bunga, membesar dan mulai panen itu baru bulan ke-7. Bulan ke-7, berarti cukup lama ya Bah ya? Cukup lama bulan ke-7. Nah, kalau udah panen mah cuman 6 hari sekali kita panen. Seperti ini kan kemarin hari Minggu, sekarang hari Sabtu udah panen lagi karena udah pada kuning nih. Berarti itu panennya kira-kira berapa lama sekali nih? Bulan sekali nih? Seminggu sekali panennya gitu. Bener-bener cepet banget dan Iya. buahnya juga kelihatannya lebat-lebat ya Bah ya, lebat-lebat gitu. Lebat-lebat. Apa itu pemirsa lebat-lebat? Kalau gitu Bah, gimana kalau kita lihat nih cara pengen tahu nih nanamnya kayak apa, terus pemanenan itu sendiri seperti apa. Kalau gitu kita langsung aja ke kebun gimana nih Bah? Bisa. Kebetulan di sana ada tadi dari Bapak ketua asosiasi. Malah dia memegang asosiasi tingkat pusat provinsi. Bapak Adeng Rustadi kalau nggak salah ada di sini, kalau nggak salah tadi kelihatan nih. Mau lagi bantuin metik ini Gitu pepaya. ya. Kalau gitu langsung aja ke sana yuk Bah. Yuk. Oke pemirsa, kita langsung ke kebun. Banyak dikebunkan petani adalah pepaya jenis IPB, hasil pemulihan IPB karena memang ada kemiripan bentuk buah. Pepaya California termasuk jenis unggul dan berumur genjah yang memiliki keunggulan antara lain buahnya tidak terlalu besar dengan ukuran antara 0,8 sampai 2 kg buah, berkulit tebal, berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal. Pohonnya dapat berbuah hingga umur 4 tahun. Dalam satu buah bisa dipanen sampai 4 kali pemirsa. Nah pemirsa, sekarang aku lagi ada di kebunnya milik kelompok tani di daerah Pasir Putih ini. Dan sekarang kebetulan juga aku udah ditemani sama Mbak Aye sama ketua asosiasinya. Kira-kira ini Bapak siapa namanya Mbak? Adeng Rustandi. Ada yang Rustandi ini. Rustandi nih. Kalau gitu aku di tengah nih, boleh nggak nih Bang? Boleh. Ya. Nah ini ya Pak, Pak mau nanya nih Pak ya. Bilangnya abah atau bapak atau kakek nih? Mau kakek mau akang boleh lah, apa saja. Apa aja ya biar sama-sama abah. Aja. Ini Mbak, ini Bang pertanyaan nih. Persyaratan yang dijadikan bibit unggul untuk pepaya California ini tuh dengan bibit seperti apa nih? Untuk sementara ini bibit yang namanya bibit unggul ini belum bisa diproduk oleh petani, tapi masih pesan dari satu buyer atau dari luar, dari Bogor. Ini produk IPB, ada juga yang produk dari Jogja. Jadi kami sifatnya masih pesan beli Jadi beli ini tuh. beli bijinya, lalu kita semai sendiri atau ditangkar sendiri, nah baru ditanam lah, hasilnya seperti ini gitu. Jadi ini tuh benar-benar ditanam sama petani itu sendiri ya Bah ya. Dan penyiapan bibit itu sendiri tuh bisa didapat dari IPB nih ya Bah. Kira-kira berarti petani itu belum bisa membuat sendiri ya? Mengolah sendiri gitu ya Bah ya. Belum, karena ini kan jenisnya hibrid. Kalau hibrid itu kan nggak bisa dari buah yang ada lalu kita ambil bijinya lalu ditangkarkan, itu jadinya nanti madur. Kalau orang Sunda bilang kualitasnya jelek gitu. Jadi kalau misalkan ini F1 nanti kalau ditanam bisa jadi F2 F3 gitu. Jadi produknya bisa menurun gitu. Dari kualitasnya itu sendiri menurun ya nih ya Bah ya. Kalau dari biji ini ditangkar kembali gitu. Tanaman bibit ini tuh ditanam dengan jarak berapa nih Bah? 2 kali 2 meter ini. 2 kali 2 meter. Nah, speknya seperti itu. Itu ukurannya harus segitu gitu. Ya karena disesuaikan dengan panjang batang dahan primernya itu kan kurang lebih sampai 60-75 cm. Jadi kalau satu sama lain jangan sampai bersentuhan atau terlalu rindang, terlalu lembab di bawah juga akan mengundang penyakit. Jadi maksudnya agar sinar matahari itu paling tidak 60% bisa masuk ke tanah gitu. Ya. Jadi benar-benar matahari
juga bisa masuk ke Bisa dalam masuk, terus sini ya. angin juga bisa masuk, sirkulasi anginnya kan juga itu pembuahannya kan dikawinkannya ya, perlu ada sirkulasi angin itu. Untuk menghindari nih dari penyebaran hama atau penyakit, kira-kira sebelum ditanam terus gimana nih Bah? Jadi sebaiknya gitu, kalau sebelum ditanam itu 1 bulan sebelumnya itu lubang harus dibikin, itu dibikin lebih besar lebih baik, paling tidak 50 cm, 50 lebar ketinggian atau kedalaman juga 50 cm. Baru 1 bulan sebelum ditanam itu dikasih pupuk, biarkan pupuk di lubang dulu. Nanti pada awal musim hujan penangkaran udah siap, sudah disiapkan sebelumnya, awal musim hujan itu petani baru bisa nanam gitu. Kenapa sih harus dipakai lubangin dulu nih Bah sebelum nanam ini gitu kan? Katanya prosesnya itu kan harus sebulan dulu nih ya, dibuka lubangnya, terus dikasih pupuk dan sebagainya. Itu kenapa harus kayak gitu gitu? Jadi intinya kalau lubang dibikin duluan, terus dibiarkan juga kena matahari, intinya itu bisa mengurangi Pak jamur itu bisa mati dengan teriknya matahari, panas matahari itu kan jamur-jamur bisa mati. Terus karena kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi, baik itu kotoran kambing maupun kotoran ternak ayam, itu bisa terfermentasi kalau lama dibiarkan di lubang itu gitu. Secara tidak langsung juga terfermentasi. Sebelum ditanam juga dikasih lagi itu apa, fungisida atau jenisnya daitin atau apa, dikasih fungisida agar tidak kena jamur. Terus juga dikasih juga obat disemprot dengan M4 agar si pupuk itu cepat lebur, cepat hancur gitu. Nanti bisa cepat untuk diserap ditanam. oleh tanaman yang baru Ditanam ya Bah ya. Kira-kira ini hingga sampai panen gini, ini membutuhkan waktu berapa lama nih Bah? dari mulai penanaman itu kurang lebih 7-8 bulan udah bisa panen. Nah 90 hari itu dari mulai tanam itu sudah mulai keluar bunga, keluar seril, pentil kalau istilah orang Sundanya. Nah ya pentil, baru 4 bulan kemudian itu udah mulai panen petani gitu. Dan tentunya pasti ada teknik penanaman ini nih, pepaya California ini. Kira-kira tekniknya seperti apa nih Bah? Kalau teknis secara teori sebetulnya jadi tidak ada yang khusus sebetulnya. Pada dasarnya tanaman itu intinya ditanam awal musim hujan. Kedua, pemupukannya maksimal. Apalagi menyangkut gedang California itu satu jenis tanaman petani yang sangat menguntungkan tapi manja sifatnya. Namanya California tuh, paya California itu manja sekali gitu. Jadi Kenapa itu maju sekali? Terus telaten ya, cara memupukkan harus stafet gitu istilahnya, jangan telat gitu. kesinambungan. Jadi kalau misalkan kurang pupuk aja hilang buahnya, nggak berbuah gitu. Terus kalau musim kemarau terlalu panjang dan tidak dikasih air, disiram dengan air juga akhirnya juga bisa mati gitu, atau buahnya paling tidak menurun produksinya gitu. Kayak sekarang pada musim kemarau kan kelihatan sekali ada jarak ya antara buah sampai seril itu kan masih ada jarak. Harusnya tidak seperti ini, harusnya Nyambung ya. harusnya paling tidak seperti inilah gitu, dari Ini yang bagus ya Bah ya. urutan gitu, dari mulai yang hari ini dipanen buat minggu depan, minggu terusnya kan seminggu sekali ini bisa panen gitu. Tapi jelas sangat menguntungkan kalau dipelihara atau dipelihara dengan baik ini gitu. Karena petani kan bisa mendapatkan uang itu paling tidak seminggu sekali. Iya, Pemanenan itu sendiri ya Bah ya. itu seminggu sekali gitu. Kalau kita punya 500 pohon, kali satu pohon ngambil 1 atau 2 butir aja udah dapat 2,5 kilo sampai 3 kilo, kali 2.000 udah 6.000 gitu. Kalau 500 pohon bisa dikaliin itu berapa keuntungan petani dari satu komoditi dalam waktu 1 minggu gitu. Itu benar-benar keuntungannya luar biasa ya. Keuntungan bagi petani, dengan catatan itu tadi pengelolaannya. Jadi Sungguh gitu ya, harus sungguh-sungguh. Jangan istilahnya kan tanam langsung biarin aja gitu aja. Dan emang ini loh, pohon pepaya California emang jaraknya emang pendek-pendek ya Bah, kan biasanya tuh ya kalau yang lain gitu kan tinggi-tinggi gitu loh Bah. ini juga, ini udah termasuk kategori F2, ini lebih pendek lagi sebenarnya. Kan kalau California itu sifatnya tuh kerdil, udah karakternya kerdil. Tapi kalau misalkan California masih F1-nya gitu. Kalau F1-nya tuh lebih pendek lagi, lebih lebat lagi, terus lebih merata lagi jenis buahnya juga Lebih lebat juga ya lebih buahnya. lebat lagi. Ini udah kategori F2 ini gitu.
Duanya. Berapa kategori nih bah buat pepaya California ini sendiri? Memang banyak jenisnya, memang banyak jenisnya, karena banyak yang memproduksi mungkin ya, selain dari IPB juga banyak para ahli-ahli yang lain yang bisa mengelola ini bijinya gitu ya. Ya mungkin udah dikawinkan dengan apa kurang tahu, yang penting petani mah kita mencari yang bagus gitu. Kan, ditanam terus menguntungkan gitu ya, bah ya. Dan terus kemudian nih sistem penjualannya itu sendiri itu gimana nih? Per kilo kah atau gimana nih? Per kilo, yang jelas per kilo. Nah, per kilo kita sudah punya jaringan. Jadi ini kan kita bangun tanaman kakao itu karena memang pasarnya kan yang sulit itu bagi petani kan pasar. Artinya petani harus memiliki pasar ya, memiliki pasar. Bisa kita memiliki pasar manakala kita bisa komitmen dengan pedagang pasar gitu kan. Nah, kami mencoba dari mulai bekerja sama antara kelembagaan kami, baik dari mulai Gapoktan, KTNA sampai dengan kelompok dan sampai ke anggota petani itu kami komitmen. Jadi artinya kami memegang satu jalur. Itu melalui KTNA yang kebetulan ketuanya saudara Omai, dia memfasilitasi, dia memiliki pasar, jaringannya sudah sangat luas. Nah, kami selaku kelompok dan Gapoktan di sini sifatnya mengondisikan di lapangan dengan anggota bagaimana petani menanam pepaya dengan baik, dengan produksi yang banyak, pasar sudah ada yang ngurus gitu. Jadi seminggu sekali sudah ada kepastian, si pasar pun datang menjemput barang gitu. Kami siap seperti hari ini kita panen gitu ya, nanti jam sore-sore juga udah diambil gitu ya. Kalau gitu bang, aku pengen ikut nih. Gimana nih cara ngambil panen pepaya ini nih bang? Boleh ngikut? Boleh. Boleh? Ini gini Mbak caranya nih, kalau kita mau panen paya California, ini karena California itu kalau nampak dari agak jauh kan tidak kelihatan udah matang. Tapi manakala kita dekati dan kita buka sedikit, udah kelihatan ada menguning sedikit. Kebanyakan kan di sini juga kalau dari jauh hijau-hijau ya nih bang. Hijau, tapi kalau didekati dan dibalik, nah udah seperti ini. Caranya Nah, itu menguning, gimana nih bang? diputar aja boleh, mau pakai pisau juga boleh gitu. Tapi Lebih karena baik. memang paya itu sifatnya padat, kalau pakai pisau agak sulit juga, jadi diputar aja gitu. Nah ini udah matang nih. Ini malah diputar aja. Pemirsa, aku mau nyobain manen pepaya California. Gimana keseruannya? Kita saksikan aja yuk pemirsa. Aduh. Ya. Tapi ini keras nih bah. Iya diputar aja, diputar. Terus. Gitu ya. Dia cuma kayak gitu aja nih ya bang. Nah ini ada minim dikit udah. Karena paya California kalau udah terlalu matang nggak bisa nggak dibeli gitu. Artinya karena ini berisiko di jalan nanti cepat hancur kalau udah terlalu matang. Jadi maunya tuh baru kuning dikit, sekitar 25%, 25% matang dan petik udah panen. Gitu. Jadi warnanya juga nggak sampai kuning banget. Nah, Bisa ini juga bisa di ini ya bayar, bisa dipanen ya bang. Oh itu masih belum? belum baru depan ini. Bisa waktunya kita panen ya. Lihat aja ya gimana keseruannya aku. Petik ya, petik. Sip. Tuh ada 3 satu pohon teh. Belum matang pemirsa, yang itu tuh kayaknya udah matang. Aku salah. Ini ya? Gimana keseruannya memetik buah-buahan sendiri, terus nanti dimakan sendiri, bener-bener enak lazis. Bah, udah selesai bah panennya? Hah? Udah selesai belum? Belum, masih banyak. Masih banyak. Banyak. Kalau gitu aku mau duduk aja ah. Melihat abah panen. Aku dapat 2 nih bah. Boleh.
Bah, buat pemirsa di rumah yang pengen mencicipi atau mencoba yang namanya pepaya California ini bisa menghubungi mana nih, Bah? Bisa aja langsung ke Pak Eye aja, udah pada tahu lah. Pak Eye mah Tapi kan pemirsa di rumah juga pengen lebih jelas nih, Bah, nomor telepon atau alamat yang bisa dihubungi di mana nih? gampang. Kalau bisa langsung melalui radio Wawa, kan punya radio Gema Parahyangan 98.5 FM, atau bisa menghubungi Banjar TV juga bisa. Ya, yang ada di Banjar. Iya bisa, atau melalui kontak telepon 085 223 578 445. Ulang lagi nih, Bah, nomor teleponnya nih, Bah. 085 323 578 445. Terima kasih ya nih, Bah, udah dikasih tahu gimana caranya tadi nanam, terus metik, terus panen sampai sekarang mau dijual ke sana nih ya, Bah ya. Terima kasih ya, Bah. Makasih kembali, terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi pemirsa liputan kali ini. Semoga acara ini bisa menjadikan inspirasi ataupun motivasi untuk Anda bagi pemuda-pemudi nih yang mau berwirausaha atau bertani seperti ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin berbisnis atau berwirausaha. Kalau gitu, saya Lizaca mau pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Salam Banjar TV. Lebah tanjakan burangrang, ayah asih, ayah cinta, miguraan dua hati, nu tepang pada harita, campaka tilam katresna, nyengitan janji duaan, harapan datang nebongan, ngolebat bagja duaan. Lebah tanyakan burangrang, didinya ngajikna rasa. Lebah tanyakan burangrang, didinya janji duaan. Lebah tanyakan burangrang, didinya ngacikna rasa.